Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiullah. Di sini saya akan mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Oke, baik. Salam kenal untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Bumiayu. PPKN kelas 9 bab 3. Bab 3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat dan teori kedaulatan. 1. Pengertian kedaulatan. Ada yang tahu pengertian kedaulatan itu apa, anak-anak? Ya. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian kedaulatan rakyat. Ada yang tahu pengertian kedaulatan rakyat itu apa? Ya, kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Menurut pendapat James Baldwin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. 3. Tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang terakhir, keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu 1. Kedaulatan ke dalam, 2. Kedaulatan keluar. 1. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. 2. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh kedaulatan ke dalam. Contoh ini menggambarkan Indonesia mengatur sendiri urusan pemerintahannya tanpa ada campur tangan negara lain. Contoh kedaulatan keluar. Gambar ini mencontohkan Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain. B. Teori kedaulatan. Ada 5. A. Teori kedaulatan Tuhan. B. Teori kedaulatan raja. C. Teori kedaulatan negara. D. Teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir E. Teori kedaulatan rakyat. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu.
B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. E. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagian pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir, C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Sekian dan terima kasih.